Strategi digital marketing seperti apa yang paling efektif Kak untuk bisnis properti? Baik guys, kalau strategi bisnis untuk properti itu sebenarnya tidak terlalu susah-susah amat. Yang jelas ada 4 syarat kalau saya. Rumah subsidi rasa istana, istana di sini mimpi jadi nyata. Hai, selamat datang di podcast Marsha Talks Properti Zaman Now. Tempat ngobrol santai, full insight. Nah, teman-teman, kembali lagi di podcast episode 3 kali ini. Nah, kembali lagi bareng aku, Iswa. Kita akan ngobrolin seputar hal happening yang lagi marak dibahas saat ini. Tentang digital marketing untuk dunia properti. Sekarang promosi rumah itu nggak harus lewat banner, spanduk, dan selembaran. Jadi sekarang dunia digital marketing itu sangat-sangat berpengaruh teman-teman ya. Nah, di tengah-tengah kita sudah ada narasumber kita yang hadir bersama saya adalah Kak Muhlis selaku Manajer Marsha Property. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah hari ini kabarnya sangat luar biasa. Selalu semangat pagi. Masya Allah, semangat Seperti pagi. Jadi buat teman-teman, jaga semangatnya ya, karena ini masih pagi teman-teman. Oke, lanjut. Kita ngobrol seputar kenapa sih digital marketing penting banget di bisnis properti saat ini. Nah, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, teman-teman. Zaman dulu jualan rumah cukup pakai banner, spanduk, dan selembaran. Apakah itu cukup atau sekarang kayaknya udah nggak cukup ya, Kak ya? Nah, sebenarnya kenapa sih digital marketing ini jadi penting banget di dunia properti? Baik guys, langsung saja buat teman-teman yang nonton podcast kali ini, saya coba membahas tentang digital marketing dan kenapa penting karena memang sudah eranya sekarang adalah dunia digital dan banyak lagi sekarang itu eranya pengguna media sosial yang cukup fantastik ya teman-teman. Jadi mulai dari kalangan Gen Z, kalangan milenial, bahkan emak-emak atau ibu-ibu di luar sana yang saya yakin pasti sudah ada media sosialnya. Jadi memang kita sudah mengalami transformasi media untuk di media pemasaran yang dulunya kita by offline, bagi brosur di jalan, bagi brosur di tempat-tempat keramaian. Sekarang kita bagi brosurnya di media sosial. Iya, benar Seperti itu banget. teman-teman. Oke, Kak Iswa mungkin seperti itu. Nah, apa nih yang berubah dari perilaku calon pembeli rumah sekarang dibanding dengan yang dulu, Kak? Kalau perubahan sebenarnya perubahan untuk calon konsumen atau calon pelanggan sangat mengalami perubahan. Kenapa? Yang dulunya kalau pada saat belanja di pasar, belanja pakaian itu harus berkunjung ke tempatnya langsung. Sekarang enggak. Sekarang transformasinya cukup di scroll di media sosial, baik itu media sosial platform A, B, C, D. Nah itu sudah kita melakukan transaksi. Begitu juga dengan properti khususnya di perumahan subsidi. Nah di perumahan subsidi itu ya era digitalnya atau era jualannya juga mengalami transformasi yang kita kenal sekarang kita live di TikTok, baik itu menggunakan berbayar maupun organik. Nanti next lah untuk kita lebih detailnya untuk membahas bagaimana beriklan yang berbayar dengan organik seperti itu. Oke, baik Kak Muhlis. Nah, gimana peran media sosial di Instagram, TikTok, Facebook, YouTube dalam menarik calon buyer?
atau user, Kakak? Kalau mau menarik, calon buyer atau user, sebenarnya saya mau perlihatkan dulu Kakak, tentang, survei, tapi ini surveinya di tahun 2024 ya, tapi nggak apa-apa, tapi itu sebagai acuan pengguna media sosial terbanyak. Nah, seperti itu. Tunggu nanti saya arahkan timnya untuk, paparkan di slide deck teman-teman, nanti Oke. sambil, tunggu. Yang jelas, untuk menggait konsumen atau buyer itu, kita harus, pintar-pintar memanfaatkan, media sosialnya itu seperti di Facebook, di Instagram, di TikTok, dan lain sebagainya. Boleh nanti diarahkan nanti tim. Oke, nah sepertinya ada contoh ya Kak ya dari hasil survei tahun 2004 mengenai media sosial itu. Ya mungkin tim kreatif boleh bantu untuk tampilkan di layarnya. Ya, ini saya coba perlihatkan teman-teman yang ada di luar sana yang mau belajar digital marketing, sedikit, acuannya teman-teman untuk mempromosikan di produk, perumahannya, khusus perumahan subsidi di media sosial. Yang pertama, ini hasil, surveinya itu yang, ranking pertama itu adalah WhatsApp. Jadi pengguna media sosial paling tertinggi itu adalah WhatsApp, sekian persen, dan yang kedua itu Instagram teman-teman. Ya. Itu pengguna media sosial terbanyak di Instagram. Kalau kita menjual target audiensnya untuk, Gen Z, nah kita cocoknya mainnya di Instagram karena rata-rata Gen Z itu ya pemain, Instagram. Jadi totalnya 85% lah lebih pengguna media sosialnya yang ada di Indonesia. Yang kedua di Facebook. Ini pengguna sosial yang, ketiga tadi, minta maaf, ketiga pengguna media sosial itu, Facebook. Nah, kalau kita mau target audiensnya ke emak-emak atau milenial ya cocoknya di, Facebook. Nah, begitu juga dengan TikTok. Kalau TikTok ini sudah, kalau saya mengamati ini kan, untuk data 2024. Kalau 2025 itu TikTok mengalami, peningkatan sangat signifikan. Saya enggak terlalu update untuk, survei ini. Yang jelas pengguna TikTok sekarang, tidak lagi mengenal dia Gen Z, dia milenial, dia bomber, tapi sekarang eranya memang, orang-orang suka nonton live. Jadi, saya sarannya nanti kalau nanti teman-teman mau memasarkan sebuah produk khusus di perumahan subsidi, cukup nanti gunakan juga, live untuk di TikTok-nya teman-teman, untuk meng-guide, user atau konsumen, seperti itu Kak Yeswa. Oke. Oke. Jadi cukup menarik ya teman-teman, dari data grafik ini hasil survei 2024 menunjukkan bahwa WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain itu sangat berpengaruh untuk dunia digital marketing teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, baik. Selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih strategi digital marketing yang efektif untuk properti, Kak. Nah, itu kita bahas secara eksplisit dan full insight. Jadi, buat teman-teman yang mau nonton YouTube kita, tonton sampai habis ya. Menurut Kakak nih, strategi digital marketing seperti apa yang paling efektif Kak untuk bisnis properti? Baik guys, kalau strategi bisnis untuk properti itu sebenarnya, tidak terlalu susah-susah amat. Yang jelas, ada 4 syarat kalau saya, di tim. Yang pertama syaratnya adalah harus punya, media sosialnya, seperti dia ada WhatsApp, yang kedua ada Instagram, dan yang ketiga ada Facebook-nya juga. Nah, yang keempat ini adalah, ada TikTok, dan TikTok-nya sudah bisa, live. Nah, ini salah satu, karena untuk, memasarkan, perumahan subsidi ini khususnya di Marsha Property,
Nah, kita gunakan keempat ini teman-teman dan itu sangat worth it dan sangat maksimal dan apalagi alhamdulillah kita setiap bulannya biasa closing di atas 10 closingan seperti itu. Tapi itu menjadi langkah awal yang sangat positif untuk tim di Marsha. Jadi teman-teman kalau mau gabung juga boleh dengan tim kami untuk belajar mengenai digital marketing, belajar tentang bagaimana beriklan, bagaimana caranya kita bisa live TikTok. Nah, itu kita pelajari di sini. Jadi insya Allah nanti ke depan lebih banyak kita adakan peluang itu yang berminat untuk menjadi bagian dari Marsha Property Kak Iswa. Nah, menarik banget ya teman-teman. Dalam sebulan bisa closing lebih dari 10 unit. Wah, lumayan banget nih budgetnya. Oke, kita lanjut. Kalau kita baru mulai nih Kak, platform apa sih yang paling wajib dimaksimalin dulu? Untuk kalau awal banget sih, baik untuk yang basic atau pemula ya kalau saya saran lebih baiknya ke TikTok Live. Karena sekarang memang kalau bayar personanya itu adalah mentarget audiens itu dia langsung kayak akun virtual, kayak virtual tours. Apa sih virtual tours? Kita memasarkan produk melalui live. Jadi supaya nanti orang yang nonton live-nya kita atau butuh perumahan atau butuh akses informasi perumahan subsidi khususnya di Marsha Property ya itu bisa langsung menjelaskan kita produknya, bisa kita spill, kita bisa perlihatkan, oh ini tampak depan, tampak tengah dan ruangannya dan tampak belakangnya seperti itu. Yang jelas eranya sekarang adalah bagaimana live itu mendekatkan antara buyer atau konsumen dengan kita sebagai saya katakan sebagai admin media sosial atau sebagai salesnya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya gimana nih Kak? Cara bikin konten properti yang nggak membosankan tapi tetap berkelas. Wow, luar biasa. Kalau ini sangat menantang teman-teman ya. Bagaimana nanti kita punya konten, ibaratnya begini, kita tetap produktif menghasilkan sebuah inovasi. Kalau saya berbicara terkait pertanyaan Iswa adalah intinya adalah bagaimana kita tidak terpaku dengan satu ide atau satu strategi. Gunakan semua strategi-strategi marketing, strategi pemasaran. Jangan kita terfokus dengan satu itu karena saya yakin media sekarang itu kita mengalami perubahan yang cepat. Sekarang juga eranya AI. Nah, membuat konten itu sangat mudah nih Kak Iswa. Supaya kita tidak bosan ya ada platform AI yang kita bisa manfaatkan. Mau edit video, edit gambar menggunakan AI. Tapi itu kan perlu kita pelajari step by step supaya nanti kita dalam memproduksi sebuah konten, moodnya kita juga sebagai sales tidak bosan. Intinya adalah media sekarang, media digital mengalami perubahan dan buat era teman-teman di Gen Z milenial ya kalau nggak belajar tidak upgrade skill pengetahuan juga ya kita ketinggalan seperti itu. Banyak hal-hal yang terlewatkan di eranya sekarang. Kita bolehlah manfaatkan AI. Oke, baik Kak. Nah, menarik banget ya dari penjelasan dari kamu Wisnya sendiri. Nah, selanjutnya Kak, tips biar konten kita bisa dipercayai dan kelihatan jualan banget gitu. Oh, kalau saya coba balik ya pertanyaannya. Jadi kalau saya punya saran untuk konten itu jangan selalu kita jualan. Kalau saya biasa arahkan ke teman-teman itu, yuk kalian jangan jualan produk. Maksudnya bagaimana? Jualan produk, jangan jualan produk ya. Kita jualan adalah
kita jual apa sih? Kita jualan cerita. Kita jual cerita bahwa di produk ini mengandung unsur memberikan solusi, bisa memberikan kebutuhan, apa yang dia butuhkan, apa solusinya. Nah itu apa value atau manfaat produk. Jadi kita tidak jualan produk. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana kita mendekatkan user itu dengan melalui cerita. Baik itu cerita baik di dalam bentuk gambar, bentuk video. Nah, contoh saja kita jualan produk properti khususnya perumahan subsidi, kita jualannya melalui konten-konten yang akad. Jadi orang yang sudah cek lokasi, sudah lihat kita punya produk, ya oh iya, setiap hari kalau diberikan konten-konten yang akad, nah otomatis kan dia punya undernaling untuk melakukan hal yang sama. Berarti kalau tidak akad kah sekarang ini menunggu lagi bulan depan, menunggu lagi bulan depannya keburu habis unitnya seperti itu. Jadi itulah salah satu konten yang kami terapkan. Jadi konten-konten akad itu kita post ya di situ bisa menarik buyer atau konsumen karena saya yakin pasti dia berpikir kayaknya slotnya atau kayaknya bloknya unitnya habis ini kalau saya tidak akad bulan depan, buru-buruan cepat untuk booking seperti itu. Jadi kita tidak jualan produk ya, kita jualan cerita-cerita apa value, apa manfaat dari produknya Marsha seperti itu. Oke, baik. Jadi di Marsha Property nggak jualan produk, tapi lebih kepada product knowledge. Betul. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di Marsha Property tidak jualan produk, tetapi langsung product knowledge-nya teman-teman. Melalui dengan cerita. Iya, melalui dengan cerita ya. Jadi lebih warm lagi ya, Kak. Oke, di segmen ini saya mau lebih deep lagi nih ya. Pertanyaannya mengenai tantangan dan peluang di era digital. Nah, setiap strategi pasti ada tantangannya nih, Kak. Nah, kalau di lapangan misalnya, tantangan terbesar apa sih yang biasanya dihadapi oleh tim marketing Marsha Property? Kalau tantangan setiap usaha pasti ada tantangannya teman-teman, begitu juga Iswa ya. Jadi tantangan itu sebenarnya adalah bukan persoalan yang harus kita khawatirkan atau kita harus merenungi berbulan-bulan, enggak. Jadi tantangan itu adalah bagian dari salah satu unsur di mana kita selalu setiap harinya semangat berpikir ke depan, berpikir apa yang harus dikerjakan. Jadi dia lebih ke, kalau saya berpikir tantangan itu kita harus berpikir visioner. Kita harus menciptakan hal-hal yang baru, inovasi yang baru. Karena apa yang menjadi akses di luar sana, kalau kita tidak belajar, tidak berinovasi ya itu saja seperti itu. Jadi kalau saya sarannya ya dalam sebulan itu ada inovasi-inovasi baru untuk strategi iklannya, strategi marketingnya, dan program-program yang kita terapkan. Contoh juga salah satu program di Marsha Property itu ya program seperti ini ya, podcast ya, ada Iswa sebagai timnya. Marsha juga itu kan menjadi hal bagian yang sangat luar biasa, mengalami transformasi dan mengalami inovasi, dan nanti bisa dikembangkan lagi dengan narasumber yang kompeten, narasumber yang lebih produktif seperti itu. Dan peluangnya dengan inovasi itu kita bisa meyakinkan, memberikan rasa kepercayaan kepada konsumen khususnya di perumahan subsidi ya, bahwa Marsha itu adalah bagian dari hal-hal yang positif. Contohnya adalah buyer itu datang ke kami, ke Marsha itu dengan penuh rasa bangga bahwasanya saya ini mau Kak rumah subsidi
tapi konsepnya bukan konsep-konsep yang lama, tapi kayak konsep rumahnya itu kayak Gen Z sekali Modern ya konsepnya Kak ya? modern seperti itu, dan terbukti teman-teman kita beberapa user itu rata-rata pengantin baru seperti itu, Masya atau Allah. pasangan-pasangan muda. Jadi iya memang kalau saya lebih arahnya ke situ karena selain tempat tinggal ya kita sebagai kalangan muda harus mempersiapkan lingkungan yang baik untuk keluarga kita, dan insya Allah nanti Marsha akan menyiapkan kebutuhan itu. Oke, baik Kak. Selanjutnya saya ingin mempertanyakan lagi nih, gimana menangani atau menghadapi algoritma media sosial yang tidak stabil? Kadang turun, kadang naik. Nah, bagaimana tuh Kak? Oh ya, kalau itu mungkin isu teknis sekali ya. Mungkin kalau berbicara dengan terlalu teknis, mungkin saya nanti akan lebih banyak ke edukatif saja Kak Iswa. Kalau berbicara algoritma ya kayak itu, saya coba mempelajari tren. Saya masuk saja sebenarnya di pembahasan ini ya. Tren marketing atau tren digital marketing tahun 2026 itu sebenarnya saya coba membaca bahwa yang menang itu kompetitor yang menang atau brand yang menang itu bukan yang murah, bukan yang apalagi tempatnya bagus, bukan yang lebih kayak friendly, bukan itu, tapi yang menang itu adalah yang sering dibicarakan atau sering muncul seperti itu. Nah, kenapa yang sering muncul? Karena itu bagian dari proses dari kepercayaan. Jadi kalau kita sering muncul di media sosial, baik itu di Instagram, baik itu di Facebook, baik itu di TikTok, kita ada di situ sering muncul, maka awareness kita, tingkat trust dan kepercayaan user itu meningkat. Oh, ini sering mengadakan akad satu hari, dalam satu hari ada akad 2, 1, itu kan, atau 3. Itu sebenarnya menjadi hal yang positif untuk kami, karena trennya saya baca seperti itu, yang sering muncul di media sosial itu yang dipercaya oleh konsumen. Itu tren mungkin saya baca di tahun 2026. Makanya sekarang lebih masif ke live TikTok, banyak juga live di Instagram, buat acara event-event untuk mendekatkan langsung ke konsumen atau user seperti itu. Oke, baik. Nah, selanjutnya apa nih kesalahan umum yang sering dilakukan marketer properti dalam dunia digital marketing? Oh, kesalahan umum nih. Iya. Kalau saya berbicara bukan kesalahan, saya berbicara adalah kurang pemahamannya saja tentang strategi digital marketing. Karena selama ini saya kenal beberapa teman-teman yang berkecimpung di media sosial, khusus penjualan properti. Dia lebih fokus satu channel, channelnya satu channel untuk mendatangkan traffic. Baik itu ya, dia mungkin lebih fokus yang berbayar ya. Ya itu enggak masalah juga sebenarnya. Tapi kalau saya sih lebih ke pemanfaatan semua channel, baik itu offline, online, semua. Termasuk kami juga ada namanya mendatangkan traffic itu dengan entertainnya ya, bagaimana kita salah satunya entertain online-nya ya podcast. Kalau online-nya kita ketemu langsung ke masyarakat, kita menyapa terkait dengan kita pernah buat namanya di 17 Agustus itu ada kegiatan-kegiatan lomba khusus di warga dengan masyarakat sekitar. Dengan kita juga pernah buat inovasi live TikTok serentak, mendatangkan beberapa teman-teman yang freelance atau agensi untuk live di lokasi.
pada saat 17 Agustus. Itu kan bagian inovasi-inovasi sebenarnya. Jadi kalau saya rasa manfaatkan semua fitur media sosialnya Iya, untuk jadi mendatangkan peran media traffic ini. sosial sangat berpengaruh banget dalam digital marketing ya Kak. Nah, kedepannya tren digital marketing ini bakal mengarah kemana Kak? Kalau saya singgung sedikit trennya. Trennya itu di 2026 adalah yang menang itu bukan yang murah, tapi yang menang itu yang sering muncul di percakapan, baik itu di media online, media massa maupun media offline. Jadi sering kita dibicarakan. Jadi kalau nanti trennya ke depan adalah kalau kita offline-nya nongkrong di kafe atau di warkop dibicarakan. Kalau kita nongkrong di media sosial dibicarakan lagi. Itu yang bisa dipercaya. Nah, seperti itu. Oke teman-teman, wah udah nggak kerasa nih, ternyata kita udah dapat banyak ilmu atau full insight deh di episode kali ini. Jadi teman-teman, mulai dari digital marketing di dunia bisnis, properti hingga ke strategi, udah kita bahas di episode kali ini ya Kak ya. Nah, strateginya gimana ke depan juga udah dibahas. Bisa diterapkan oleh para kalangan Gen Z nih. Jadi kalau Gen Z-nya mau coba-coba silahkan tonton ulang-ulang episode kali ini. Benar kan Kak? Iya, buat teman-teman yang baik di kalangan milenial, kalangan Gen Z, cukup kalau saya berbagi tips atau saran, yang dunia sekarang itu mengalami perubahan sangat cepat. Jadi kalau kita tidak upgrade pengetahuan, upgrade skill, itu kita ketinggalan Ki. Seperti itu, karena memang sudah eranya digital, apalagi kita memasarkan produk ya kita harus pakai strategi digital marketing. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tak kalah penting adalah kalau saya lebih ke unsur karakter atau sikap seperti itu ya. Kalau saya saran ya dimanapun teman-teman berkecimpung baik itu di dunia digital apapun namanya, baik itu startup dan lain sebagainya, ya sikap, perilaku atau karakter mungkin harus menjadi ciri khasnya kita. Jangan dikalah sama AI. Seperti itu. AI bisa merubah segala-galanya, tapi AI tidak mampu merubah ciri khas dan karakter kita sebagai manusia. Seperti itu. Nah, setuju banget nih Kak. Terima kasih banyak nih ilmunya dan sharing ilmunya di episode kali ini. Dan buat kamu yang lagi dengerin podcast Marsha Talks Properti Zaman Now, tetap follow podcast ini sampai episode-episode selanjutnya. Biar nggak ketinggalan episode selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube kami. Oke, see you di episode selanjutnya.